Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Saya Eki Dwi Pratama. 1 jam ke depan saya akan menemani sahabat-sahabat semua dalam acara Dialektika Pergerakan. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan yang kali ini yaitu tentang organisasi dan kaderisasi. Berbicara mengenai organisasi dan kaderisasi adalah suatu hal yang tak bisa dipisahkan. Karena kaderisasi merupakan satu hal yang sangat vital dalam satu organisasi. Sebagaimana narasumber kita sore hari ini, dia adalah seorang organisatoris, aktivis Kabupaten Tasikmalaya. Siapa yang tak kenal dia? Marilah kita sambut langsung Cak Khotibul Umam. Selamat sore, Cak. Selamat sore, sahabat. Sehat? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa, Cak? Saya sekarang lagi ngurusin tentang kaderisasi dan administrasi di Kabupaten Tasikmalaya, sahabat. Gini, Cak. Dalam acara Dialektika Pergerakan kali ini, kita mengangkat sebuah tema organisasi dan kaderisasi. Menurut Cak Umam nih, apa yang dimaksud dengan organisasi itu, Cak? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas soal organisasi dan kaderisasi, saya ini juga kan wajib memperkenalkan diri. Ya, tentu. Perkenalkan, nama saya Khotibul Umam. Saya asli orang Cianjur. Cianjur. Saya orang Cianjur asli. Saya kesini ini merantau begitu. Oh. Merantau karena katanya di Tasik ini sangat kental dalam soal religiusnya. Saya merasa mempunyai tanggung jawab untuk ketika pulang ke rumah, bagaimana caranya pemahaman nilai-nilai agama ini harus diperkuat untuk menyongsong masa depan, kira-kira gitu. Siap, mantap, Ya. Cak. Hari ini saya ini sedang kuliah juga. Oh, di mana, Cak? Saya kuliah di IAIC, di Institut Agama Islam Cipasung. Oh. Kebetulan kemarin 2017 saya baru lulus S1 dan alhamdulillah orang tua saya mempunyai uang begitu untuk terus melanjutkan anaknya menjadi orang yang berguna tentunya bagi masyarakat yang ada di sekitar. Amin. Saya sedang S2 sekarang, sahabat. Diagendakan beres tahun berapa? Kira-kira 2020. Mudah-mudahan, minta doanya juga dari sahabat-sahabat. Amin. Pasti kita doakan sahabat-sahabat. Ya. Gimana, Cak nih mengenai organisasi? Ya, oke. Berbicara organisasi, ini tidak akan lepas ya untuk semua manusia. Ya. Karena memang organisasi ini sangat penting. Kita sebagai manusia mempunyai tanggung jawab sosial. Ya. Bagaimana tanggung jawab sosial ini dilakukan ketika terjun di masyarakat? Maka kita harus mempunyai referensi terlebih dahulu, kira-kira gitu. Sebelum membahas ke yang lain, saya sedikit memberikan definisi mungkin tentang organisasi. Oke, siap. Yang saya pahami, organisasi itu merupakan wadah yang dimana di dalamnya itu ada manusia yang mempunyai tujuan bersama. Kalau kita mengutip Max Weber juga, beliau mengatakan bahwa organisasi itu suatu proses ataupun suatu aturan yang terstruktur yang dimana di dalamnya mempunyai arti dan fungsi untuk mencapai sebuah tujuan organisasi itu sendiri. Itu adalah sebuah organisasi. Ya. Betul. Dan apa manfaatnya organisasi itu kira-kira gitu? Ya. Jadi gimana, Cak nih? Semua orang tahu nih, Cak Umam ini adalah aktivis organisatoris, Wah, gitu kan? biasa aja. Terkenal di Kabupaten Tasikmalaya.
sampai selatan juga terkenal, Cak. Nah, ngomong-ngomong, Cak Umam ini memilih organisasi kan banyak nih, Ya. organisasi mahasiswa juga banyak. Nah, Cak Umam memilih organisasi yang mana nih? Alhamdulillah saya dari sejak tahun 2013 sampai sekarang masih konsisten dan masih komitmen di organisasi pergerakan mahasiswa Islam. Mantap. Saya ada sedikit cerita gini. Ketika saya sekolah di Man Cianjur tahun 2013 keluar, kemudian saya melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Salah satunya di Al-Hajari Cianjur. Itu yang pertama saya mengenal PMI. Jadi sebelum saya kuliah di Tasik, saya itu pernah kuliah juga di Cianjur tahun 2013. Nah, ketika saya kuliah mengikuti ospek dan lain sebagainya, kakak saya pernah bilang gini, "Mam, kalau bisa nanti kuliah di Al-Hajari harus masuk PMII." Lah, emang kenapa masuk PMII? Nanti Umam akan belajar tentang kepemimpinan gitu. Ya tentunya banyak hal-hal yang positif di organisasi PMI. Menurut kakak saya pada waktu tahun 2013. Dan ketika kuliah di Al-Hajari, kalau bisa temui yang namanya Subhanul Umam, yang disebut akrabnya itu sahabat Obay, yang kemarin mantan sekjen PKC kira-kira. Tak lama kemudian saya ketemu dengan beliau, kemudian beliau memaparkan tentang organisasi PMI dan pada akhirnya saya ini sangat tertarik untuk masuk PMI. Itu apa ya, secara singkat lah kira-kira gitu. Nah, menarik nih, Cak. Barusan Cak Umam tertarik dengan organisasi PMI. Ya. Apa yang membuat Cak Umam ini tertarik untuk masuk ke dalam organisasi PMI? Ya. Pertama, berbicara cinta itu kan tidak bisa dikatakan oleh kata-kata ya. Itu kan yang selalu dikatakan oleh orang-orang yang sedang bercinta. Begitupun PMI saya. Pertama, saya ini cinta terhadap PMI. Saya ini suka dengan PMI. Saya ini bangga menjadi bagian daripada PMI. Tetapi kita ini jangan mentok dalam soal bangga. Karena organisasi ini benda mati. Bagaimana kebanggaan kita, kecintaan kita, kesukaan kita terhadap PMI bisa saling menghidupkan. Saya ini tertarik dengan organisasi PMI, salah satunya PMI itu belajar tentang nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, di PMI itu belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Kalau kata kiai saya, Mbak Hasyim Asy'ari mengatakan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah ini tidak bisa dipisahkan. Dan alhamdulillah ketika saya masuk PMI, di organisasi PMI itu mempunyai ideologi dan mempunyai asas. Ini yang paling tertarik gitu. Selain berbicara kepemimpinan, soft skill, hard skill dan sebagainya, ada nilai-nilai yang harus patut diperjuangkan dalam hidup saya, kira-kira begitu. Oke. Terima kasih Cak Umam, luar biasa pengalamannya. Semoga jadi pembelajaran untuk Amin, sahabat-sahabat yang lain yang Ini saat boleh nih ngopi nih. Oh, Siap. monggo. Yang untuk sahabat-sahabat yang lain yang saat ini belum menjadi organisatoris dan belum juga masuk PMII, semoga tertarik untuk masuk dan bergabung di organisasi PMII. Nah, sahabat-sahabat dialektika pergerakan, kita akan lanjut setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana.